Selamat datang di Setron.com. Kembali dengan saya Dario, dan kali ini saya hendak mengenalkan Anda 10 sepeda motor listrik yang keren, yang jarang bahkan tak pernah Anda ketemuin di sepeda motor biasa. Tonton terus video ini agar Anda tak ketinggalan sepeda-sepeda motor listrik yang keren ini. Livewire One. Suka tak suka, pengaruh Harley di dunia sepeda motor harus diakui. Salah satu pembuat motor tertua di Amerika yang identik dengan kejantanan. Bisa dikatakan perusahaan yang paling Amerika di antara perusahaan lainnya. Namun karena perubahan zaman, Harley sedang mengalami kesulitan dalam penjualan. Produk mereka hanya menarik untuk generasi baby boomer. Dan generasi milenial banyak yang tak tertarik dengan produk Harley, atau tepatnya lifestyle rider Harley. Livewire adalah brand motor listrik yang dibuat oleh Harley untuk memenangkan hati generasi milenial yang lebih senang kendaraan yang ramah lingkungan dan tenang, namun masih menawarkan aura maco khas Harley Davidson. Nama Livewire awalnya jadi nama model motor listrik di bawah merek Harley Davidson. Namun bulan Juli ini mereka mengumumkan Livewire sebagai merek dan Livewire One sebagai produk perdana mereka. Livewire sendiri sama dengan Harley Davidson Livewire yang keluar pada tahun 2019. Livewire merupakan motor listrik sport dengan motor 78 kW atau 105 HP dan torsinya 117 Nm. Menawarkan torsi instan khas motor listrik dan dilengkapi dengan teknologi modern seperti speedometer layar dan konektivitas smartphone. Kapasitas baterai 15,5 kWh, mampu menempuh jarak 235 km untuk pemakaian dalam kota dan 153 km untuk pemakaian campuran. Baterai dapat diisi dari 0 ke 80% dalam waktu 40 menit dengan rapid charging. Dan tentunya sebagai produk Harley, banyak part custom yang ditawarkan agar Livewire lebih unik dan personal. Vespa Elettrica. Semua orang yang senang motor biasanya suatu saat pengen sebuah Vespa. Skuter yang merakyat yang akhirnya menjadi skuter yang ikonik. Video Setron.com yang membahas Vespa konversi biasanya mendapatkan angka view yang cukup tinggi. Ini jadi bukti Vespa adalah merek yang dicintai bahkan oleh pemirsa Setron.com. Tapi kali ini saya hendak bicara Vespa modern yang listrik. Sekilas sih mirip dengan Vespa Primavera yang ada sekarang. Yang jadi pembedanya hanyalah tiadanya knalpot. Pilihan warna cuma ada silver, tapi Anda bisa pilih warna list atau ornamen dari skuter ini. Ada dua opsi di Vespa ini berdasarkan top speed yang bisa diraih, 45 km per jam dan 70 km per jam. Kedua opsi ini memakai motor yang sama, 4 kW dengan torsi 200 Nm. Baterainya 4,2 kWh dan jaraknya diklaim bisa mampu menempuh jarak 100 km. Tak lupa juga teknologi motor listrik lainnya seperti regenerative brake. Saya rasa ini bisa menjadi kendaraan roda 2 listrik yang stylish. Lightning LS 218, motor jalanan tercepat di dunia. BMW S1000 RR? Bukan. Suzuki Hayabusa? Bukan juga. Sekarang title motor jalanan tercepat di dunia dipegang oleh Lightning LS 218. Lightning Motorcycle merupakan perusahaan pembuat motor listrik yang berpusat di San Carlos, California dan didirikan pada tahun 2006. LS 218 mulai diproduksi pada tahun 2014. Motor ini memang dirancang dari awal untuk menjadi yang tercepat, menggunakan motor 150 kW dengan baterai 12 kWh yang mampu membawa motor ini hingga 348 km per jam. Jarak tempuhnya antara 260 km sampai 290 km. Ini gila sih, saya nggak bisa membayangkan naik motor di kecepatan segitu.
Rekor ini diraih di Bonneville Speedway, danau garam yang sudah terkenal sebagai tempat pengujian top speed di darat. Kecepatan tersebut bisa diraih LS218 dengan hanya memodifikasi gearingnya dan fairingnya. Tak hanya di lurusan, pada tahun 2013, motor ini juga membuktikan dirinya di balapan Pikes Peak International Hill Climb, salah satu balapan rally yang tersulit dan bergengsi. Pertama dalam sejarah, motor listrik dapat mengalahkan motor bermesin bensin pada balapan tersebut. Hebatnya lagi, motor yang dipakai untuk memenangkan lomba tersebut hanya memakai energi yang berasal dari solar panel. Jadi, mereka memenangkan balapan tanpa menghasilkan polusi sama sekali. Joe Hammer J1. Dalam dunia desain sepeda motor, saya menilai teknologi motor listrik membuka banyak sekali peluang dalam desain sepeda motor yang baru, unik, dan tak pernah terlihat sebelumnya. Salah satu yang mengambil peluang ini adalah Joe Hammer yang berbasis di Austria. Produk pertama mereka diberi nama Joe Hammer J1. Memiliki bentuk yang unik sekali, sulit sekali saya deskripsikan pakai kata-kata. Untung dalam format video Anda bisa melihatnya sendiri penampilan unik dari motor ini. Motor ini dirancang tanpa membayangkan sama sekali sepeda motor yang sudah ada sekarang. Baterai terletak dan memenuhi frame bagian tengah. Motor dan kontor semuanya terletak di wheel hub belakang. Namun berbeda dengan wheel hub motor yang biasa kita lihat. Motor wheel hub di J1 hanya memutar roda dan tak ikut berputar seperti wheel hub motor pada umumnya. Dan ditopang oleh single swing arm. Instrumen cluster pun tak tampak pada motor ini karena benda tersebut diletakkan di balik kaca spion demi menjaga penampilan yang bersih. Roda depan pun tak kalah uniknya dengan roda belakangnya. Steering roda depan menggunakan sistem hub center steering yang biasanya hanya ditemukan di motor keluaran Bimota. Motor ini mampu melaju hingga jarak 200 km dalam sekali charge dan memiliki tenaga 1 kW dan baterai 12,7 kWh. Hebatnya lagi, motor ini dirancang dengan bahan yang dapat didaur ulang, termasuk baterainya. First TS. Kalau motor yang ini sekilas tampak biasa, tapi ketika Anda lihat roda belakangnya, mungkin Anda nyadar ada yang hilang dari motor ini. Benar, motor ini tak punya hub di roda belakangnya. Motor dengan desain roda hubless sudah jadi impian dari dulu lewat film science fiction seperti motor dari film Tron. Walaupun tak terpikir oleh saya keuntungan desain roda hubless yang pasti terlihat keren sekali. Jujur, untuk motor penggeraknya saya agak bingung menyebutnya karena jenis motor yang dipakai adalah jenis wheel hub motor. Tapi motor ini punya roda belakang hubless. Tapi tenang saja, First punya nama sendiri buat motor penggeraknya, yaitu Integrated Rim Motor. Jadi semua komponen penggeraknya hanya terletak di pinggiran velgnya saja. Tengahnya bolong bukan berarti performanya dikorbankan. Motor ini punya tenaga 80 kW dan torsi 1000 Nm, luar biasa. Jarak tempuh dalam kota 300 km dan luar kota 200 km. Akselerasi 0 ke 100 di bawah 4 detik. Sondos Metacycle. Merancang frame sepeda motor bukanlah sesuatu yang mudah. Anda harus pikir letak mesin, tangki, transmisi, dan tambah lagi posisi berkendara. Dan kebanyakan sepeda motor listrik masih dirancang seperti sepeda motor biasa. Tapi bagaimana jika motor listrik dirancang selayaknya motor listrik? Mungkin akan terlihat seperti Sondos Metacycle ini. Yang unik pada sepeda motor ini adalah pada framenya, yang juga sekaligus bodi dari motor ini. Desain frame ini oleh Sondos diberi nama Exoframe. Exoframe ini hanya terdiri dari satu cetakan dan tak ada lasan sama sekali. Ini menjamin kekuatan dan kenyamanan frame tersebut dan tentunya terlihat unik. Baterai sebesar 4 kWh diletakkan di bagian bawah frame.
Motor wheel hub menggunakan jenis AC bertenaga 8 kW dan tenaga puncaknya 14,5 kW. Jarak tempuh dari motor ini adalah 128 km. Arc Vector. Jika ada yang bertanya pada saya, sepeda motor listrik apa yang paling keren? Mungkin akan saya jawab Arc Vector. Arc merupakan pembuat motor listrik dari Inggris, dan setiap motor listrik yang mereka buat akan dibuat sesuai pesanan. Jadi, tak akan ada Arc Vector yang sama di dunia ini. Tak hanya keindahan, Vector juga mempunyai performa dan teknologi yang canggih. Mampu berakselerasi 0 ke 100 dalam waktu 3,2 detik, dan top speednya 200 km per jam. Jarak tempuhnya 436 km. Motor ini memakai chassis baterai monokok, di mana baterai menjadi bagian dari chassis, sehingga mereka dapat memaksimalkan pemakaian ruang dalam motor ini dan menjaga kekuatan chassis. Roda depan memakai sistem hub center steering, dan kedua roda dilengkapi dengan suspensi Ohlin TTX. Jika Anda punya uang $117.000 untuk beli Arc Vector, tak hanya dapat motor yang keren ini, tapi juga Anda dapat helm dan jaket yang sangat spesial. Helm yang Anda dapat akan dilengkapi dengan HUD atau head-up display, seperti helm pilot jet tempur, di mana informasi bisa ditampilkan di visor helm ini. Jaketnya pun tak sekedar hanya jaket biasa. Jaketnya ini bisa memberikan feedback pada pengemudinya, dari dinamika sepeda motor tersebut hingga bahaya di sekitar kendaraan. Cake Calc N. Jika motor listrik yang memerlukan jalan mulus bukan selera Anda, mungkin Anda suka dengan Cake Calc N. Namanya memang aneh, saya sendiri sampai harus cek di YouTube untuk cara ngucapinnya. Motor listrik berjenis trail ini berasal dari Swedia. Dirancang agar bisa dipakai di daerah perkotaan untuk keperluan sehari-hari, tapi juga bisa untuk bersenang-senang di jalur trail di akhir minggu. Dari penampilan, Calc N terbilang unik untuk sebuah sepeda motor. Hanya terlihat rangkanya simple, namun rangkanya memiliki proporsi yang indah, ciri khas desain Skandinavia. Walaupun di spek motornya tak terlalu istimewa, 10 kW dengan torsi 42 Nm, berkat bobot yang ringan, membuat sepeda motor ini lincah di daerah perkotaan dan juga jalur off-road. Dengan baterai 2,6 kWh, sepeda motor ini mampu menempuh jarak 83 km atau 3 jam kalau dipakai kencang di jalur trail. Sebagai motor trail, suspensi menjadi hal yang penting. Suspensi depan dari Calc N dirancang khusus oleh Ohlin dengan kemampuan adjustable dari high speed compression, low speed compression, hingga low speed rebound. Bahkan forknya dilengkapi dengan per angin Ohlin yang dapat diatur ketinggiannya dan kekerasannya. Regen brake pada motor ini juga terdapat 3 mode. Mode pertama freewheel alias tidak ada regen brake. Two-stroke motor brake, di mana regen brake bekerja seperti engine brake pada mesin 2 tak, memelan secara perlahan. Atau four-stroke motor brake, di mana regen brake bekerja seperti motor 4 tak, memelan lebih cepat lagi. Ceseta Type 506. Sekarang kita rehat dari desain yang modern dan futuristik dan kembali ke desain klasik. Ceseta merupakan merek dari Cekoslowakia yang sudah membuat skuter dari tahun 1935, namun sempat berhenti beroperasi pada tahun 1997. Skuter keluaran Ceseta bisa dibilang berpenampilan unik. Model lama mereka dari 501, 502, dan 505 punya panjang hingga 2 meter. Di bawah kursi yang biasanya jadi tangki bensin di skuter lain jadi tempat barang. Dan letak tangki bensinnya terletak di atas roda depan atau tepatnya di dalam spakbor depan. Tak hanya terlihat unik, skuter mereka dapat membawa 2 penumpang dengan nyaman dibandingkan skuter lainnya. Pada tahun 2017, merek ini dibangkitkan kembali dengan skuter listrik mereka yang diberi nama Type 506. Type 506 berpenampilan seperti model pendahulunya, bahkan instrumen klasternya masih menggunakan yang analog.
Namun di balik bodi klasiknya terdapat baterai dari Panasonic yang berkapasitas 4-8 kWh. Skuter ini mampu menempuh jarak 200 km. Motor menggunakan tipe wheel hub yang punya tenaga 8 kW dan mampu berlari hingga 90 km per jam. Disarankan pun dirancang agar baterai bisa diganti dengan mudah jika baterainya sudah tua nanti. Membuat skuter ini bisa dipakai dalam waktu jangka panjang. Katalis Spacebar. Kalau yang ini produk Indonesia. Dirancang oleh Julian Palapa dan karyanya sudah diakui oleh luar negeri. Tapi sayangnya jika Anda hendak membeli motor ini, ke-6 spacebar yang diproduksi sudah laku semua. Namun berita baiknya, Katalis sedang mengembangkan versi mass production-nya. Jika Anda tertarik informasi lengkapnya Katalis spacebar ini, bisa klik link di atas ini atau di kolom di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe setron.com. Sepeda motor listrik manakah yang Anda taksir? Apakah ada sepeda motor listrik lain yang menurut Anda keren? Jika ada, tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.